Maka munafik orang yang punya dua muka. Munafik ini kan musuh dalam selimut. Di belakang kita dia caci maki kita. Maka demikian rupa watak orang munafik Allah benci betul. Orang-orang munafik di dasar jurang neraka yang paling bawah, keraknya neraka, yang merusak akhlak kepada Allah. Sebab munafik sangat berbahaya, membahayakan umat, membahayakan agama. Di depan kita mereka ngaku pura-pura menyembah batu, menyembah patung, menyembah berhala yang mereka buat sesuai dengan kekayaannya masing-masing. 360 berhala di sekeliling Ka'bah merupakan bukti nyata dari sesembahan mereka. Yang kaya membuat berhala dari emas lalu disembah. Yang setengah kaya bikin patung dari perak lalu disembah. Yang hampir miskin bikin Tuhan dari kayu lalu disembah. Yang miskin benar tepung terigu diadonin lalu dibentuk seperti wujud seseorang kemudian disembah. Dan apabila selesai nyembah perutnya terasa lapar, Tuhannya habis dipretelin. Sepanjang sejarah kemanusiaan cuma masyarakat jahiliyah saja yang sampai makan Tuhan. Sesadis-sadisnya bangsa Indonesia belum pernah sampai makan Tuhan. Maka menghadapi manusia seperti ini, yang pertama dilaksanakan oleh Rasul memperbaiki akhlak mereka kepada Allah. Menanamkan la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang perlu disembah selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hakikatnya merupakan inti daripada ajaran Rasul-Rasul terdahulu. Kenapa? Seluruh Rasul bersumber dari satu sumber yang sama, yaitu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka prinsip ajaran ketuhanan yang mereka bawa tentu saja sama. Nabi Adam mengajarkan la ilaha illallah. Nabi Nuh mengajarkan la ilaha illallah. Cuma tentu sambungannya Nuh Rasulullah. Nabi Ibrahim mengajarkan la ilaha illallah, Ibrahim Rasulullah. Nabi Musa mengajarkan la ilaha illallah, Musa Rasulullah. Bahkan Nabi Isa mengajarkan la ilaha illallah, Isa Rasulullah. Dan Nabi Muhammad mengajarkan la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Akhlak manusia kepada Allah dengan menanamkan tauhid. Jadi kalau ingin berakhlak yang benar kepada Allah, jaga tauhid, pegang teguh akidah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lawan daripada tauhid adalah kufur. Kufur bisa dua, bisa kufur iman, bisa kufur nikmat. Kufur itu sifatnya, kafir itu orangnya. Ada orang kufur iman, dan ini merusak akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kufur iman itu kadang-kadang bentuknya syirik, orangnya disebut musyrik. Kufur iman itu kadang-kadang bentuknya nifaq, orangnya disebut munafik. Kufur iman itu kadang-kadang bentuknya riddah, orangnya disebut murtad. Ini merupakan jenis daripada kufur-kufur iman dan tergelincirnya manusia daripada akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Benar, di zaman sekarang kita tidak menyembah berhala. Memang di zaman sekarang kita tidak menyembah patung. Iya, kita tidak berkeyakinan Tuhan lebih dari satu. Tapi kadang-kadang akhlak kita kepada Allah sering lentur dan luntur, sering bergoyang dan tergoncang, sering kena erosi dan polusi. Bahwa kita tidak menyembah Latta, Uzza, Manat dan Hubal seperti masyarakat jahiliyah dahulu, memang. Tapi Latta zaman sekarang, Uzza zaman sekarang, Manat dan Hubal di zaman sekarang, berhala-berhala di abad kita sekarang ini
kadang-kadang bernama harta, kadang-kadang bernama wanita, kadang-kadang bernama tahta, mungkin juga bernama Toyota. Sesuatu yang lebih kita agungkan daripada Allah, menjelmalah dia menjadi berhala-berhala di zaman kita sekarang ini. Manakala kita di kantor sudah lebih takut kepada kepala bagian kita daripada kepada Allah, maka Tuhan kita barangkali adalah kepala bagian kita. Manakala kita sudah lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah, bergeserlah akhlak kita kepada Allah, mengagungkan manusia dan menomorduakan Allah. Maka di zaman sekarang akhlak kita kepada Allah sering kena erosi, sering kena polusi. Mungkin karena sulitnya lapangan kerja, tingginya tensi ekonomi, persaingan hidup yang makin tajam, sulitnya mencari lapangan kerja, orang kadang-kadang nekat, sedikit pertimbangan, picik pandangan, mudah melakukan potong kompas, sehingga terjadilah perbuatan-perbuatan yang memelencengkan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang terjebak mempercayai selain daripada Allah, kadang-kadang terjebak di dalam mengagungkan yang selain daripada Allah lebih dari yang seharusnya. Terkenalah akhlak kita kepada Allah jaringan-jaringan erosi dan polusi. Kufur sebagai lawanan daripada tauhid merupakan sifat daripada orang yang tidak berakhlak kepada Allah. Bentuknya pertama bisa syirik. Syirik itu artinya meyakini ada Tuhan lain selain daripada Allah. Itu yang namanya syirik. Jadi percaya Tuhan ada, cuman Tuhannya kelebihan. Itu yang disebut syirik, dan itu merupakan cerminan dari akhlak yang rusak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkeyakinan Tuhan lebih dari satu, berkeyakinan bahwa Tuhan itu beranak atau diperanakkan, atau mengagungkan sesuatu sama dengan Allah, atau menjadikan yang selain Allah sebagai tujuan akhir daripada perjalanan kehidupan ini, maka itu sudah terjebak kita dalam musyrik. Dan syirik satu dosa yang tidak berampun. Bahasa kasarnya, yang namanya syirik itu jenis bapak moyangnya dosa. Saudara-saudara, sebab itu saya pesan, kalau memang terpaksa, biasanya yang tinggal di kota-kota besar itu kalau tidak kepengen dosa kan susah. Kalau terpaksa harus bikin dosa, cari yang kecil-kecil saja, yang kira-kira taubatnya gampang. Umpamanya pulang sholat Jumat nukar sendal, umpama, yaitu jelas dosa. Tapi dosa yang taubatnya agak mudah. Jangan sampai terjebak ke dalam syirik, menyekutukan Allah. Kalau sudah menyekutukan Allah, Allah dimadu, murka benar Allah kepada kita. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan memberi ampun kepada orang yang menyekutukannya dengan sesuatu, tapi Allah mau mengampunkan dosa yang selain itu bagi orang yang dikehendakinya. Jadi orang-orang yang sudah terjebak syirik, menyekutukan Allah, meyakini ada Tuhan lain selain daripada Allah, meyakini Tuhan beranak atau diperanakkan, bagaimanapun baiknya mereka di dunia, bagaimanapun sosial jiwanya, bagaimanapun pemurah tangannya memberikan santunan dan pertolongan kepada orang lain, kalau sudah syirik, seluruh nilai kebaikannya akan tidak ada gunanya lagi. Karena tidak ada tempat nilai kebaikan itu bergantung. Sedangkan kita berbuat baik agar diterima oleh Allah. Kalau Allahnya marah kepada kita, siapa yang akan menerima nilai kebaikan itu sendiri? Ini bentuk yang pertama. Yang nyata-nyata menyembah berhala, syirik.
yang nyata-nyata beriktikad Tuhan lebih dari satu, syirik. Atau yang tersamar. Yang tersamar itu yang sering jadi penyakit kita. Saya sejak ada perkutut ini di rumah, perkutut. Saudara-saudara, yang merusak akhlak kepada Allah, yang merusak tauhid setelah syirik, bisa juga berbentuk nifak. Nifak itu sifatnya, orang yang punya sifat nifak disebut munafik. Asal katanya dari nafakun. Nafakun itu satu lubang yang punya dua muka, seperti goa, ada tempat masuk, ada tempat keluar. Maka munafik orang yang punya dua muka. Kalau bahasa kita, pandai bermain minyak di atas air. Manis jika berhadapan, balik belakang lain bicara. Sehingga apa yang dinamakan nifak, kata Imam Ali Al-Jurjani dalam kitab ta'rifatnya, izharul imanu bil lisan wa kitmanul kufri bil qalbi. Menyatakan, menampakkan iman dengan lidahnya, tapi menyembunyikan kekafiran dalam hatinya. Dengan kata lain, lidahnya mah iman, hatinya mah kafir. Padahal hati itu yang dilihat, padahal hati itu yang dinilai. Kenapa lidahnya mengaku iman? Ya mungkin karena kepepet, mungkin karena kepentingan, mungkin karena ingin mencari kelemahan orang, lalu dia pura-pura beriman. Tapi sesungguhnya hatinya kufur. Ini merupakan penyakit munafik. Dan terus terang, menghadapi orang munafik jauh lebih berat daripada menghadapi orang kafir. Kenapa? Munafik ini kan musuh dalam selimut. Mau dibilang musuh nyata-nyata, apalagi di zaman Rasul ya, ketika periode Madinah, berat sekali menghadapi orang munafik. Mau dibilang kafir, kalau ketemu assalamualaikumnya medok juga. Mau dibilang mukmin, di belakang ngegerundel, nyari-nyari penyakit, nyari-nyari lantaran, mencari-cari gara-gara. Kalau kafir jelas kafirnya, kalau musyrik jelas musyriknya. Tapi munafik, di depan kita dia mengaku beriman, di belakang kita dia caci maki kita. Maka demikian rupa watak orang munafik, Allah benci betul. Sampai dalam Quran orang munafik itu divonis innal munafiqin fid darkil asfal minan nar. Orang-orang munafik di dasar jurang neraka yang paling bawah, keraknya neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sebab munafik sangat berbahaya. Membahayakan umat, membahayakan agama. Di depan kita mereka ngaku pura-pura beriman. Kalau pidato luar biasa, memuji agama setinggi langit, menampakkan seolah-olah dia orang yang dekat dengan agama. Saudara-saudara, agama penting, agama mutlak. Tapi yang ngomong begitu agamanya apa? Remeng-remeng. Cuma sekedar lipstick, cuma sekedar dekorasi, cuma sekedar kamuflase buat ngibuli orang lain. Dia mengaku beragama, mengatakan agama mutlak, menganggap agama penting, seolah-olah memperhatikan benar tentang tatanan kehidupan beragama, tapi sebenarnya di hatinya tidak lebih berkecamuk penyakit-penyakit kufur. Maka sifat munafik ini termasuk menodai tauhid. Artinya merusak akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang ketiga yang juga merusak akhlak kita kepada Allah dinamakan riddah. Riddah itu sifatnya, orang yang punya sifat riddah disebut murtad. Murtad keluar dari Islam. Keluar dari Islam tentu tadinya di dalam Islam. Oleh satu perbuatan dia bisa menjadi murtad. Misalnya tadinya dia iman benar kepada Allah, tapi melarat. Kadang-kadang sehari masak, 3 hari libur. Akhirnya oleh kesulitan ekonomi dia tidak kuat. Ada yang menawarkan kebaikan, dibawain supermi, dibawain obat-obatan, diberikan beras. Goyah imannya. Keluar dia dari Islam,
ikut agama orang yang memberikan pertolongan kepadanya, memilih kesenangan sebentar dengan mengorbankan kebahagiaan yang kekal, maka orang semacam itu riddah sifatnya, murtad orangnya, keluar dari Islam. Dan yang menyebabkan kita murtad bukan cuma orang nyata-nyata memproklamirkan diri keluar dari Islam lalu mengikuti agama orang lain, bukan cuma itu. Mengakui ada Rasul lagi sesudah Nabi Muhammad bisa menyebabkan kita murtad. Mengingkari nikmat Allah bisa menyebabkan kita murtad. Meyakini semua agama benar bisa menyebabkan orang menjadi murtad. Meragukan kesempurnaan dan kelengkapan Al-Quran bisa menyebabkan orang jadi murtad. Mengingkari sunnah bisa menyebabkan orang menjadi murtad. Banyak hal-hal yang bisa mendatangkan penyakit riddah dan membuat pelakunya menjadi murtad. Dan ini menodai akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi kufur iman, saudara-saudara. Nyata-nyata mengingkari Allah, baik dalam bentuk syirik, nifak ataupun riddah. Kufur yang kedua dinamakan kufur nikmat. Apa itu kufur nikmat? Sitru nikmatil mun'im au ya'malu fi mukhalafatil mun'im. Menutup-nutup nikmat Allah atau melakukan perbuatan yang menentang, bertentangan dengan kehendak yang memberikan nikmat. Jadi kufur nikmat pertama, nutup-nutupin Tuhan. Tuhan jalingin. Duit lu banyak amat, dari mana? Gua kerja. Lalu kerjanya nomor satu. Orang yang berakhlak kepada Allah, dia akan menjawab, kamu uangnya kok banyak, dari mana? Rizki dari Allah. Caranya, saya kerja. Kerja itu cara, rizki itu dari Allah datangnya. Bukankah di zaman sekarang kita sering terpeleset? Ini merupakan cerminan dari rapuhnya akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena usaha saya memang, karena saya peras keringat banting tulang, tentu. Tapi sadarkah kita bahwa sepanjang yang bisa kita lakukan cuma berusaha, peras keringat banting tulang, soal rizki, soal jodoh, soal maut, kitakah yang mengatur? Kitakah yang menentukan? Subhanallah. Manusia sungguh tidak berdaya menghadapi tiga hal paling pokok ini. Rezeki, kita cuma bekerja. Kitakah yang menentukan? Tidak. Kita berusaha saja, rezeki belum pasti dapat. Apalagi kalau kita tidak berusaha. Jangan terjebak dalam fatalisme. Belum perang udah nyerah. Emang dasar rezeki datangnya dari Tuhan, gak usah kerja, dan ntar juga kalau dia datang. Dari mana datangnya? Kerja saja belum tentu dapat rezeki, apalagi kalau tidak kerja. Yang jelas usaha perlu kepastian, itu urusan Allah. Ini akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jodoh juga begitu. Kita berusaha, kita berupaya, Allah menghendaki lain jadinya. Maut juga begitu. Siapa sih yang pengen ngadepi maut? Siapa sih yang pengen mati? Siapa sih yang pengen ketemu malaikat Israel? Tidak seorang pun kalau ditanya, kecuali mereka yang putus asa ya. Kalau otaknya masih normal, mau mati mesti belakangan dulu udah dikit. Tapi yang satu itu, saudara, kalau dia sudah datang, tenaga mana yang bisa menolak? Kalau dia sudah berkunjung, kekuatan mana yang bisa menghindar? Kalau dia sudah ingin bertemu, kemana kita bisa melarikan diri? Manusia sepanjang yang dia lakukan hanya berusaha, tapi kepastian, ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kufur nikmat, nutupin Allah. Dia merasa rezekinya adalah mutlak peras keringatnya. Seolah-olah Allah nggak punya peranan apa-apa di situ. Oh, ini kan saya bisa rumah begini karena saya kerja keras. Oh, ini mobil saya begini, saya kerja keras.
Nguras keringat, banting tulang, keras. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahkumullah. Jadi menutup-nutupi Allah. Akibatnya nanti kalau dia berhasil, Allah ketutupan. Kalau dia gagal, orang lain dicaci maki, dicari kambing hitam. Yang kambing hitam kan mahal. Karena orang sering cari-cari kambing hitam. Jarang orang mau jujur kalau bertemu kesulitan lalu mencari sebab pada dirinya sendiri. Yang paling enak ya nyalain orang. Lo begitu. Orang lain yang paling enak kita salahin. Au ya'malu fi mukhalafatil mun'im, atau dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak yang memberikannya nikmat. Diberikan kita tangan, mulut sih nggak berhenti. Terima kasih Tuhan, alhamdulillah saya dikasih tangan. Cuma nih tangan enteng mat nabokin orang mulu. Itu sudah mukhalafatul mun'im, bertentangan dengan kehendak yang memberikan nikmat. Diberikan harta, mulutnya mah basah. Terima kasih Tuhan, alhamdulillah dikasih harta. Tapi pelitnya minta ampun. Kikir, koret, medit. Ini juga termasuk kufur nikmat, mempergunakan suatu nikmat bertentangan dengan kehendak daripada yang memberikan nikmat itu sendiri. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya kufur iman memang lebih bahaya daripada kufur nikmat. Tapi jangan lupa, kufur nikmat bisa menyeret orang kepada kufur iman. Nah kalau Allah udah dialingin, Tuhan sudah dinomor duain, lama-lama kenapa dia tidak mendewakan dirinya sendiri? Mendewakan pangkatnya, mendewa-dewakan otaknya, mendewa-dewakan kemampuannya. Pada awalnya dia memang cuma kufur nikmat, tapi lambat laun kalau ini tidak diobati secara pasti orang akan mengarah kepada kufur iman. Bisa berbentuk syirik, bisa berbentuk nifak, bisa berbentuk riddah. Saudara-saudara, oleh karena itu menjaga akhlak kepada Allah mutlak penting. Sebab apa? Kita tidak berakhlak kepada manusia saja, kita dikucilkan dari pergaulan. Kalau kita tidak berakhlak kepada Allah, dikucilkan oleh Allah. Hadis qudsi menyatakan, man lam yashkur ala na'ma'i wa lam yasbir ala bala'i falyakhruj min tahtis sama'i falyatlub rabban siwaya. Kata Allah, siapa orang yang tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan kepadanya dan tidak mau sabar terhadap ujian yang aku berikan kepadanya, falyakhruj min tahtis sama'i, persilahkan saja keluar dari kolong langitku, waliyatlub rabban siwaya, tolong cari Tuhan lain selain daripada aku. Murka Allah, diusir, cuman gak kedengeran aja. Siapa yang tidak mau syukur terhadap nikmatku, siapa yang tidak mau sabar terhadap ujian yang aku berikan kepadanya, persilahkan keluar dari kolong langitku ini, cari Tuhan lain selain aku. Nah, langit Tuhan yang punya, Tuhan kita lawan, diusir dari kolong langit, mau pindah ke kolong mana? Jadi jangan merasa kufur nikmat kan enteng. Iya, kelihatannya begitu, tidak sebahaya kufur iman. Tapi kufur nikmat ini merupakan anak tangga yang kalau kita sudah mulai naik, kita akan naik terus sampai kepada tingkat di mana kita mengalami kufur iman. Kalau sudah ke sana, maka akhlak kita kepada Allah terkenalah erosi, terkena polusi, hancur akhlak kepada Allah, dan itulah sumber kesengsaraan abadi. Kalau cuma kita tidak berakhlak kepada manusia, barangkali resikonya cuma kehidupan di dunia ini. Mungkin juga ada kehidupan akhirat. Tapi kalau sudah tidak berakhlak kepada Allah, dunia akhirat kita rugi dan celaka. Maka pada kesempatan ini saya mengajak, marilah jaga baik-baik akhlak kita kepada Allah. Satu kali kita bertauhid, sampai mati kita bertauhid. Satu kali la ilaha illallah, jangan tergelincir lagi kita keluar daripada kalimat itu. Satu kali kita bertuhankan Allah, jangan bertuhan yang lain selain daripada Allah. Jangan sekutukan Allah.
Jangan samakan Allah dengan sesuatu. Jangan mengangkat yang lain sama agungnya dengan Allah. Sebab dengan demikian kita seolah-olah sudah mengotori akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi oleh karenanya akhlak kita kepada Allah merupakan basis daripada kehidupan beragama. Kalau itu sudah mulai rapuh, mulai terkena erosi dan polusi, mulai rusak, dikhawatirkan nanti nilai ibadah kita kepada Allah juga akan turut ambruk karenanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tugas yang kedua memperbaiki akhlak manusia kepada sesama manusia. Kita tahu Islam sesuai dengan namanya adalah agama damai. Maka akhlak manusia kepada sesama manusia menempati porsi yang penting dalam kehidupan beragama. Bagaimana seorang muslim bergaul, bertata krama terhadap sesama manusia. Mari kita lihat lebih jauh persoalannya. Untuk memudahkan pembicaraan dari kacamata agama, kita kelompokkan saja manusia itu dalam dua. Pertama yang seiman dan yang kedua yang tidak seiman. Yang tidak seiman itu kita sebut saja kufur atau kafir. Nah, kepada yang kafir pun kita diajarkan untuk berakhlak. Apalagi kepada yang memang nyata-nyata seiman, sekeyakinan, seakidah. Kemanapun Islam datang, ke negara manapun ia masuk, ia tidak menaburkan kerusakan. Jadi tidak benar kalau orang pernah itu menggambarkan, saking sentimennya seorang orientalis pernah menggambarkan Nabi Muhammad di tangan kirinya Quran, di tangan kanannya pedang. Menggambarkan seolah-olah Islam dikembangkan dengan kekerasan. Sebenarnya tidak sama sekali. Kalaupun dalam sejarah perkembangan Islam pernah terjadi perang, maka perang dalam Islam sesungguhnya apabila kita amati sejarahnya bukan untuk memaksakan agama. Karena memang agama tidak bisa dipaksakan. Tetapi justru untuk mempertahankan agama dari segala macam hambatan, rintangan, hinaan, dan fitnahan. Tapi kemanapun yang jelas Islam masuk, dia tidak pernah membuat kekacauan, kerusuhan, ataupun penghancuran. Candi Prambanan bahkan dipugar, gereja-gereja tidak ada yang dihancurkan oleh umat Islam. Kenapa? Islam agama damai. Soal agama, soal lakum dinukum waliyadin. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam beragama, sebab nyata yang benar dengan yang tidak benar. Belum pernah ada orang kafir masuk ke perkampungan orang Islam lalu dikejar-kejar, diteriakin kafir, kafir, sunatin. Belum pernah. Kenapa? Islam menghormati orang lain agama. Nah, yang kafir ini macam-macam saudara. Ada kafir harbi. Nah, ini kafir kerok. Ini kafir yang nyata-nyata memproklamirkan permusuhan kepada umat Islam. Nyata-nyata mengganggu ketenangan umat Islam. Kafir yang seperti ini yang boleh diperangi. Misalnya kita mau sembahyang Jumat dijagain, nggak boleh sembahyang Jumat, getok palanya. Kafir harbi artinya tantangan perang datang dari mereka, bukan kita yang mulai, mereka yang buka front. Prinsipnya umat Islam tidak boleh mencari-cari musuh, tapi pun tidak boleh lari kalau ketemu musuh. Musuh jangan dicari, ketemu jangan lari. Karena itu kesan seolah-olah umat Islam ini teroris, umat Islam ini destroyer, umat Islam ini sering menimbulkan keonaran, kerusakan. Sungguh satu fitnahan yang sangat keji. Umat Islam adalah umat yang cinta damai. Islam di masa perkembangannya masuki Eropa melalui Selat Gibraltar, Jabal Tariq, memasuki Spanyol. Islam tidak pernah meruntuhkan gereja. Islam tidak pernah membunuh orang-orang Nasrani.
Bahkan Islam mewariskan peradaban dan kebudayaan yang begitu tinggi nilainya di bidang ilmu pengetahuan. Sampai ketika itu Barat banyak mengkaji ilmu pengetahuan dari dunia Islam. Buku-buku berbahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Yunani, dipelajari oleh para cendekiawan di negeri Barat sana. Mereka mengambil manfaat yang banyak dari masuknya Islam ke Eropa. Sementara gereja tetap berdiri dengan megahnya. Kuil-kuil tempat peribadatan tidak satupun yang diusik-usik. Kenapa? Islam agama yang cinta damai. Asal dia tidak diganggu, asal kehormatannya tidak dihinakan. Jadi kafir harbi, kafir yang nyata-nyata nantang perang, ngajak berkelahi. Itu kafir yang nyari penyakit. Kafir harbi ini boleh diperangi dengan catatan mereka yang memang mulai. Yang kedua, kafir zimmi. Kafir zimmi, kafir yang hidup di tengah mayoritas muslim, tapi mereka mau hidup dengan aman, damai, tenang. Mereka wajib dilindungi. Bahkan Nabi pernah memberikan satu jaminan, man azazimmiyan faqad azani. Siapa yang mengganggu orang kafir zimmi sama saja dengan mengganggu saya. Kehormatannya dijaga, harta bendanya dilindungi, anak istrinya pun dilindungi. Dan ini jadi kenyataan. Saudara bisa lihat di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, orang-orang kafir di luar Islam hidup dengan tenang, aman, damai. Di Saudi Arabia, di luar tanah haram, di luar Mekah dan Madinah, banyak orang-orang kafir mencari nafkah. Mereka tenang, aman, dilindungi undang-undang. Begitu di Mesir, begitu di negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini. Kehidupan beragama menimbulkan gairah, rukun, tenang, aman, damai, sepanjang tidak saling ganggu, tidak saling usik, menghargai orang yang sudah beragama, tidak menjadikan penganut suatu agama sebagai sasaran dari dakwah agama lainnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi memang oleh Al-Quran kita dianjurkan asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum. Tegas kepada orang kafir, kasih sayang kepada sesama muslim. Tapi tegas bukanlah berarti marah-marahan, bukan berarti musuh-musuhan, bukan ngajaki perang. Tegas dalam arti punya garis tentang kehidupan beragama, lakum dinukum waliyadin. Soal kehidupan sosial, mari kerjasama. Bangun jalan, ayo rame-rame. Siskamling, mari bebarengan. Bikin puskesmas, mari sama-sama. Tapi kalau sudah soal agama, itu tidak perlu ada toleransi agama. Yang perlu toleransi antar umat beragama. Kalau umatnya mau kerjasama silakan, tapi tidak menyangkut soal ibadah. Jangan kerjasama di bidang ibadah. Itu kerjasama yang salah pasang, saudara-saudara. Sehingga dengan demikian toleransi adalah menyangkut kehidupan antar umat beragama. Sedangkan agama sendiri punya coupling yang nyata. Sehingga dengan demikian tegas kepada orang kafir dalam arti kita punya satu kepribadian. Tidak ngambang. Enggak, lalu kalau ditanya orang, sebenarnya agama lu apa sih? Gua mah gimana musimnya aja. Agama pakai musim kayak rambutan. Akhirnya ya begitu, musim-musiman. Ke masjid kelihatan, ke gereja hayo, ke candi nongol, ke apa? Bingung malaikat bagaimana nyatetnya nih bocah ini. Di mana aja ada. Kita punya satu kepribadian. Saya muslim dan garis saya ini, lakum dinukum waliyadin. Bagi Tuhan persilakan agama Tuhan, bagi kami agama kami. Kami hormati Tuhan, Tuhan hormat kepada kami. Tapi soal agama, couplingnya jelas. Kerjasama, mari urusan muamalah, bidang sosial. Yuk kita siskamling sama-sama dengan orang lain agama. Mari jaga kerukunan, kesatuan, persatuan, kekompakan. Perbaiki jalan yang rusak, mari sama-sama. Mendandani jembatan yang runtuh, mari sama-sama. Tapi sembahyang, couplingnya lain-lain. Sebab Nabi juga dulu pernah ditawarkan begitu loh sama kafir jahiliyah dulu, Quraisy itu.
Sudah Muhammad, sekarang begini saja, kita join aja daripada marah-marahan. Hari ini saya oke, menyembah Tuhanmu Allah. Besok gantian kamu menyembah Tuhan kita, Latta, Uzza, Manat dan Hubal. Turun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Soal ibadah kaplingnya jelas, tidak boleh dicampur adukkan. Sebab kalau tidak, kita akan mulai kehilangan identitas diri. Dan disitulah krisis kehidupan keyakinan beragama dimulai. Dari krisis identitas. Hujan gede kan mulainya gerimis dulu. Di mana-mana ya gerimis dulu. Gerimis makin lama makin gede. Kita akan mulai dengan kehilangan identitas diri. Dari sana nanti kita malu mengakui keislaman kita. Kalau orang Islam malu mengakui keislamannya, ini kan ironi, menyedihkan. Ngakui Islamnya saja malu. Menonjolkan keislamannya malu, tidak ada rasa bangga beragama. Padahal ini modal dasar. Hanyalah dengan rasa bangga beragama kita lalu konsekuen. Bukan bangga yang tidak konsekuen. Wah, pokoknya kan gua kan Islam, agama yang paling benar. Tapi hidupnya sendiri jauh dari tuntunan Islam. Itu bangga yang tidak beralasan, bangga yang tidak perlu dibanggakan sebenarnya. Kebanggaan yang membuat kita konsekuen dan dekat dengan kehidupan beragama. Jadi dengan demikian saudara-saudara, kepada non-muslim kita juga harus berakhlak. Bukankah ini sudah dicontohkan oleh Rasul? Bagaimana beliau disambiti orang di Taif, yang menyambiti malah didoakan. Bagaimana Suraqah mau membunuh beliau, malah Suraqah didoakan. Bagaimana Abu Jahal dan Abu Lahab saking mangkalnya. Ini Abu Jahal pernah gali lubang di kamarnya sendiri, di depan tempat tidurnya. Setelah dia gali lubang, ditutupin pakai keraras korma. Lalu dia tarik selimut, belagak meriang. Dia pesan pesuruhnya, bilangin Muhammad encangnya meriang. Pamannya sakit, minta ditengokin. Nabi dengan segala husnuzonnya berangkat nengokin. Abu Jahal dari balik selimut ngintip. Itu dia Muhammad, itu dia tuh. Dia tuh, masuk Dani, masuk. Mulai dia jalan, senang Abu Jahal. Terus dah. Begitu ke pelosok, masuk ke lubang, gue pendem terus lalu. Memang niatnya mau mencelakakan Nabi. Sudah tinggal beberapa langkah lagi Nabi akan berjalan ke arah lubang itu, malaikat Jibril ngasih tahu, Muhammad, Abu Jahal pamanmu cuma pura-pura sakit. Di depan tempat tidur itu ada lubang sudah dia gali untuk menjerumuskan kamu. Sudah balik pulang. Balik badan Nabi. Sudah hampir mau melangkah, kakinya malah muter pulang. Abu Jahal yang lihat Nabi sudah hampir jatuh nggak jadi, balik pulang, lupa kalau lagi sakit. Udah Muhammad buruan sini. Ke pintu dia kejar, dia lupa sama lubang yang dia gali. Begitu dia kejar, dia yang ke pelosok masuk ke dalamnya. Sejak saat itu ada pepatah, man hafara hufratan waqa'a fiha. Siapa yang suka nggali lubang, dia sendiri bakal terpelosok ke dalamnya. Jatuh dia ke lubang yang dia gali. Padahal ya paling banter 2 atau 3 meter paling dalam. Dari dalam lubang itu dia teriak-teriak, Muhammad, tolongin, pamanmu kecebur. Kasih tahu Muhammad, kasih tahu. Datang lagi lah pesuruhnya, Muhammad, pamanmu Abu Jahal kecebur, minta tolong diangkatin. Sudah diulur tambang, habis sambung lagi, nggak bisa sampai. Masa iya, cuma kamu yang bisa nolong. Apa yang dilakukan Nabi? Balik mau nolongin. Akhlak. Kita kalau ada orang gali lubang buat nyeburin kita, dia sendiri yang kecebur. Gorok gua kagak lemin loh. Mati sekalian dah. Nabi mah enggak, balik nolongin tuh Abu Jahal. Kenapa paman kecebur? Iya Muhammad, tolong, tambang udah diulur-ulur, sambung-sambung nggak sampai. Aduh kasihan paman, nih pegang tangan saya. Nabi cuma ulurin tangan, nyampe dipegang oleh Abu Jahal. Diangkat ke atas. Nyampe atas, apa kata Abu Jahal? Tambang bergulung-gulung nggak nyampe, kamu cuma pakai tangan doang kok bisa Muhammad, hebat banget sihirmu. Mukjizat dia bilang sihir, udah ditolongin nyelak lagi, kan yang enak kita injak palanya.
Orang dulu bilang wah katanya nolongin anjing kejepit. Udah selesai ditolongin malah yang nolong digigit. Saudara hadirin yang saya hormati, kepada orang-orang kafir kita harus berakhlak, menghormati mereka, tidak memaksakan satu keyakinan dalam batas-batas yang ditolerir oleh agama, yaitu pada masalah-masalah sosial dan muamalah. Itu kepada non-muslim, apalagi kepada sesama muslim. Baik akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada jiran atau tetangga, itu semua termasuk dalam akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kita kepada orang tua, kadang-kadang kita orang timur ini ketularan orang barat. Engkongnya dianggap CS. Salaman main kedet aja, halo kong. Engkongnya bahalo di bengong. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, akhlak yang tua kepada yang muda, akhlak yang muda kepada yang tua, kepada jiran dan tetangga, kepada sanak famili dan handai tolan, pendeknya kepada sesama muslim. Tetangga ada haknya, ada hak tetangga yang kalau kita berakhlak itu harus dipenuhi. Contoh kecil, kalau saya beli radio, itu saya dong boleh berpikir, ini radio saya beli pakai uang saya setel di rumah saya, sekeras-kerasnya ada apa sama orang lain? Radio gua, yang beli gua pakai duit gua, gue setel di rumah gue, ada urusan apa sama orang lain? Itu kalau menurut saya. Tapi tetangga sebelah saya kan bisa juga ngomong begitu. Mata gue, yang ngantuk gue tidur di rumah gue, kenapa suara radio lu masuk kemari? Ketika itulah lalu kebebasan saya nyetel radio dibatasi oleh kebebasan tetangga saya yang mau tidur. Ini sudah akhlak namanya. Umpamanya lagi ada Nabi ajarkan, iza tobakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Kalau kamu masak sayur, banyakin kuahnya, bagiin tetangga kamu. Bukan bagiannya itu yang jadi soal, tapi akhlak kepada tetangga. Udah tahu tetangganya kelaparan, diseksa, goreng ikan asin, se-RW baunya ngayap, kembang kempis orang nungguin. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi dengan demikian, kalau sudah kembali kepada orang-orang yang nilai imannya sama dengan kita, apapun organisasinya, apapun baju yang mereka pakai, kaos yang mereka pakai, jaket yang mereka pakai, kalau sudah seakidah, seiman, jaga akhlak kita. Pendapat boleh berbeda, kaos boleh tidak sama, jaket boleh beraneka warna, bendera boleh beragam-ragam, tapi ukhuwah Islamiyah ini utamakan. Adalah lebih baik mencari persamaan dalam kehidupan dan bukan memperbesar perbedaan. Hanyalah dengan mengembangkan nilai-nilai akhlak semacam ini, toleransi tidak hanya diperlukan kepada yang non-muslim, kepada sesama muslim pun toleransi. Artinya apa? Jangan memponis amalan orang lain. Yang usolli, yang tidak usolli, berjalanlah menurut keyakinannya masing-masing. Jangan lalu memponis, itu namanya nggak toleransi. Kamu nggak pakai usolli ya? Enggak. Brengsek. Kamu pakai usolli ya? Iya. Bid'ah. Lah dua-duanya kagak yang bener. Kalau yang sembahyang kagak bener, bagaimana yang kagak sembahyang? Apa itu yang bener? Toleransi, setuju dengan perbedaan pendapat, jangan memponis amalan orang lain. Karena kita hanya beramal, hak menerima adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sebentar-bentar mencap bid'ah dolalah, finnar, neraka. Kayaknya neraka kapling orang tuanya kali. Gampang bener masukin orang ke neraka. Kita kadang-kadang bisa toleransi dengan orang luar, tapi kepada sesama muslim toleransi tidak sanggup kita adakan. Mengklaim merasa kita yang benar, orang lain salah semua, itu tidak toleransi namanya. Mentang-mentang jadi ustadz, nih satu-satunya ustadz di sini ya,
Semuanya mesti ngaji kemari. Kalau nggak ngaji kemari Islamnya kurang tapi bener. Toleransi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lapang dada menghargai orang yang berbeda pendapat, apalagi kalau perbedaan pendapat itu menyangkut hal-hal yang tidak prinsipil, menyangkut hal-hal yang sekunder dalam kehidupan beragama, menyangkut masalah-masalah yang dalam bahasa fikih disebut soal-soal furu'iyah. Tidak usah menyebabkan kita bersih tegang. Kepala sama hitam pendapat boleh berbeda dan halal. Bahkan Nabi mengatakan ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pendapat di kalangan umatku bahkan menjadi rahmah, sepanjang perbedaan pendapat itu diiringi dengan rasa toleransi. Tapi kalau sudah main baku hantam, main klaim, memponis orang lain, akhirnya timbullah keretakan. Jangan heran kadang-kadang satu masjid dua kelir. Ya soal kelir boleh kelar-kelir, boleh kelar-kelir. Tapi kalau harus terlalu mencolok menyebabkan timbulnya keretakan, saya kira yang akan turun bukan lagi rahmah tapi bala. Bala akan menimpa kita, jatuh kita menjadi umat yang lemah. Oleh karena di antara kita sendiri, sesama kita tidak pandai bertoleransi, tidak lapang dada. Ada anak muda kelihatannya mau majuan dikit, yang tua curiga. Nih, kalau dia maju pasaran gua bangkrut dong nih. Lalu ditekan tuh anak ditekan melejit. Kadang-kadang yang tua maksudnya baik, mau memelihara, yang muda salah terima. Kan tua kejemur. Dari dulu sampai sekarang gitu-gitu doang. Anak kemajuannya. Padahal yang tua barangkali maksudnya juga baik, mau memelihara. Sebenarnya kalau kita bisa mencoba mencari titik temu dengan alur komunikasi, tidak merasa diri yang paling benar, tapi toleransi, boyak menerima pendapat orang lain, setidaknya mau mendengar omongan orang. Yang susah kalau udah kena penyakit, nggak mau ngerti omongan orang, nggak mau nerima pendapat orang. Kodok di kolong tempayan, cukeng kayu asem, asal ijo udah ijo aja ijo dah. Nggak ngerti omongan orang, yang kayak begini yang orang jadi kesandung. Oleh karena itu saudara-saudara, alangkah nikmatnya kehidupan ini apabila kita menyadari kita ini ummatan wahidah, satu umat yang satu, yang diikat dengan akidah. Kalau kepada yang non muslim saja kita diajarkan untuk berakhlak, apatah lagi kepada yang seiman, seakidah, sekeyakinan. Wajarkah perbedaan pendapat yang kecil-kecil lalu menyebabkan kita bertolak belakang, cerai-berai, centang perenang? Bila bertemu di jalan yang satu menyisih ke kiri, yang lain menyingkir ke kanan. Kalaupun juga bercampur di tengah kumpulan orang banyak, persis air dengan minyak. Yang atu melengos, yang atu madep mojok. Orang lain senyum, dia mau pada manyun. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, realita ini walaupun tidak enak, pahit, tapi masih hidup di sebagian masyarakat kita. Ini yang perlu kita atasi. Soal toleransi kepada orang lain, sejarah sudah membuktikan. Mari kita jangan cuma bisa mengajak orang lain, umat lain untuk bertoleransi dengan kita, tapi kepada sesama kita. Toleransi ini perlu kita tegakkan, perlu kita bina, terutama di dalam kita menuju bentuk ideal daripada konsep ukhuwah Islamiyah ini, yang memang selalu kita akan cari bentuk-bentuk idealnya sejalan dengan perkembangan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh umat. Perbedaan organisasi, perbedaan kepentingan organisasi tidak seharusnya menyebabkan kita merasa meremehkan orang lain dan mengangkat diri, mengklaim diri sebagai yang ter. Jadi dengan demikian, apabila yang pertama tadi akhlak kepada Allah dinamakan hablum minallah, maka yang kedua ini merupakan hablum minan nas.
Jikalau baik akhlak kita kepada Allah, baik akhlak kita kepada manusia, nikmat rasanya menjalani kehidupan. Kadang-kadang orang akhlaknya kepada manusia baik, tapi kepada Allah tidak baik. Hormat sama yang tua, menyayangi yang muda, sama tetangga rukun, tapi sama Tuhan nggak mau sujud. Ini baik kepada manusia, tapi tidak berakhlak kepada Allah. Atau sebaliknya, sujudnya sama Allah mah tekun, bener khusyuk, bahasanya juga fasih, luar biasa. Tapi sama manusia sombong, takabur, ujub, merasanya dia doang yang paling benar. Sebab iblis itu ya, itu kadang-kadang datang lewat hati, dan memang selalu markasnya di situ. Kalau dia tidak bisa menggoda kita dengan yang lain, dia tumbuhkan sifat ujub. Dia bisikin, wah memang di kampung ini yang paling banyak ibadahnya ente. Yang lain mana, lihat tuh kerocok semua. Lalu di hati orang itu tertanam sifat iya ya. Nah, tatkala iya ya, dia sudah terkena serangan iblis. Akhirnya apa? Orang lain diremehin. Asalnya kagak mau sembahyang aja diajak salaman udah najis aja dah. Ketemu juga mukanya ditekuk 4. Akhirnya bukan ngajak malah ngenyek, ngina. Lah orang dihina makin jauh, makin tidak tersentuh. Bukan cara itu yang diajarkan oleh Rasul. Bahwa orang tidak mau sholat, tugas kita mengajak. Soal dia tidak sholat, itu dosa dia kepada Allah. Saudara-saudara kaum muslimin, ujub disuntikkan oleh iblis ke dalam hati kita. Sujudnya kepada Allah benar, tapi akhlaknya kepada sesama manusia merasa paling benar sendirian, merasa orang lain salah semua. Pokoknya kalau di luar lingkungannya udah kagak bener aja udah bahaya. Saudara-saudara, ini juga penyakit yang disuntikkan oleh iblis. Sebab iblis itu tipu dayanya luar biasa, strateginya lihai. Makin tinggi kualitas iman, ya makin berat upaya iblis untuk menjerumuskan kita. Karenanya saya mengajak, marilah kita bertoleransi. Baik kepada non-muslim, lebih-lebih lagi kepada sesama muslim yang kebetulan berbeda baju, berbeda kaos, berbeda organisasi, lain bendera yang dibawanya. Tapi toleransi mari kita canangkan. Kita terikat oleh ukhuwah Islamiyah. 2. Yang ketiga, akhlak manusia kepada makhluk Allah lainnya di luar manusia. Islam adalah rahmatan lil alamin. Kalau kita tidak berakhlak, contoh saja ya, kita ini diberikan satu negara yang subur makmur, untayan jamrud katulistiwa, demikian suburnya gemah ripaloh jenawi toto tentrem kertora harjo. Alam yang begini indah, alam yang begini subur, kalau kita tidak berakhlak kepada alam, kita kuras sumber daya alam, kita tebangi hutan secara liar, kita gunduli bukit, merusak alam, pembalasannya akan kembali kepada kita. The natural of law, kata orang kulon, sunnatullah, itu nantinya akan membawa malapetaka. Kesuburan yang kita lihat akan bisa berubah menjadi gurun pasir yang kerontang, gersang dan tandus. Karena apa? Kita mengeksploitir alam lebih dari yang seharusnya. Tidak berakhlak kepada lingkungan di mana kita tinggal. Saudara-saudara, dengan berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada sesama manusia, berakhlak kepada makhluk Allah di luar manusia, baik flora maupun fauna, maka mudah-mudahan akan terciptalah satu ekosistem, satu lingkungan hidup yang membuat kita nikmat menjalani kehidupan ini. Inilah saja yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Marilah kita membina nilai-nilai akhlak walaupun berat tantangannya. Sungguh lebih baik rakyat rendah yang berakhlak tinggi daripada pejabat tinggi yang berakhlak rendah. Karena nilai manusia pada akhirnya ditentukan oleh akhlaknya itu. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.